Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan kesadaran. Manusia harus sadar siapa dirinya, bukan pingsan. Kadang orang tidak memahami antara sadar dan tidak sadar, atau antara pingsan dan tidak sadar. Makanya saya sering mengatakan, ketika ada yang bertanya ke saya, Mas Firman, saya ini sedang tidak sadar. Terus saya jawab, Bapak pingsan, kok bisa bicara? Nah, sebetulnya adalah menyadari atau kesadaran itu adalah hal yang biasa saja. Kita perlu sadar, menyadari alias aware gitu ya, alias kita tahu, menyadari tentang fungsi-fungsi kita, menyadari bagaimana fitur-fitur yang Tuhan berikan, bagaimana menjaga diri kita dari gangguan orang lain. Gangguan di sini bukan sekedar gangguan fisik ya, tapi juga pengaruh-pengaruh dari doktrin orang lain. Ini yang penting. Kenapa? Karena isi kepala kita itulah yang mempengaruhi hidup kita sebetulnya. Dan isi kepala kita itu bahasa sehari-hari disebutnya doktrin. Kalau Anda dapat doktrin yang jelek, hidup Anda jelek. Kalau Anda dapat doktrin yang bagus, hidup Anda bagus. Kalau Anda dapat doktrin yang kaya, hidup Anda kaya. Kalau Anda dapat doktrin yang miskin, hidup Anda miskin. Hati-hati dengan doktrinnya. Biasanya orang itu tidak melihat doktrinnya. Yang dilihat adalah siapa yang bicara. Begitu yang bicara itu pakai embel-embel tokoh agama, tokoh spiritualis, kemudian pakai jas dan sebagainya. Lalu kemudian langsung ikut saja dengan doktrin tersebut. Tidak dipikir dulu. Makanya kalau katanya Cak Lontong, mikir gitu ya. Jadi sebetulnya kita dikasih pikiran itu untuk berpikir, tahu membedakan antara mana yang betul-betul baik sama kita dan mana yang kurang baik untuk kita. Harus cerdas dalam memilih dan memilah. Celakanya hal ini tidak diajarkan sejak kecil. Kenapa? Sejak kecil di Indonesia ini kebanyakan ya, itu diajarkan untuk menghafal, bukan berpikir. Padahal di Al-Quran itu menyuruhnya berpikir, menggunakan pikiran, bukan menghafal. Cari saja, adakah menghafal? Yang ada berpikir, mengenali kekuasaan Allah dengan berpikir. Hanya untuk orang-orang yang berpikir, bukan orang-orang yang menghafal. Ini yang membuat orang akhirnya apa? Tidak cerdas, tidak sadar dalam menggunakan pikirannya. Makanya kenapa saya mencari sekolah untuk anak saya yang tidak menyuruh untuk menghafal, tapi untuk berpikir. Dan ketika saya ikuti kelasnya, ketika saya dampingi anak saya sekolah online itu, saya lihat guru-gurunya memancing anak saya untuk berpikir, bukan untuk menghafal. Saya juga ketika saya juga sebagai dosen di kampus, saya tidak pernah nyuruh mahasiswa saya untuk menghafal. Karena dulu pun ketika saya kuliah, dosen-dosen saya tidak pernah nyuruh saya untuk hafalan. Suruhnya untuk berpikir, memahami, bukan menghafal. Tapi kalau saya waktu SD, SMP suruhnya menghafal gitu ya. Mungkin zamannya beda, tapi saya ingat banget dulu waktu SD ada hafalan, disuruh menghafal setiap hari, suruh buku halaman sekian dihafal, isinya harus sama jawabannya, kalau nggak sama salah. Itu kan menghafal namanya. Yang betul adalah berpikir. Hari ini hari Minggu, saya masih memberikan kelas platinum ke seorang ibu yang kemarin itu. Hari kedua ini materinya adalah bagaimana setelah kita mengenal jati dirinya, kita menggunakan itu untuk di tubuh kita, untuk orang lain, untuk hewan, untuk tumbuhan dan sebagainya. Fungsi dari jati diri itu apa? Dan kita manfaatkan untuk
memenuhi apa yang kita inginkan, untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Termasuk juga ketika ingin berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan batu, dengan mobil dan sebagainya. Saya di hari kedua ini tuntas untuk memberikan pemahaman ilmu bahwa kita bisa mengontrol semuanya, kita bisa mengendalikan semuanya, kita bisa mengatur semuanya. Dan mengatur itu dimulai dengan mengatur apa yang ada di tubuh kita, yang memang bisa diatur, ya. Jadi kita mengatur yang memang bisa diatur di tubuh kita. Kemudian kita boleh mengatur orang lain, mengatur benda-bendanya, mengatur hewan, tumbuhan dan sebagainya. Supaya apa? Supaya bisa diarahkan untuk mencapai apapun yang kita inginkan. Supaya bisa mendukung apapun keinginan kita. Ini perintah Tuhan sebetulnya. Ada ayatnya, sudah aku tundukkan gunung, langit, bumi dan seisinya hanya untuk manusia. Dan itu adalah untuk manusia yang mau berpikir. Jadi gunung, matahari, bumi, batu, semuanya itu sudah sama Allah sudah dikasihkan buat kita sebagai manusia. Sapi gitu ya, kasih buat kita. Tapi semua itu bisa dimanfaatkan kalau kita mau menggunakan pikiran kita dengan benar. Tubuh kita, orang lain dan sebagainya. Ada banyak rumus, ada banyak cara yang saya ajarkan di kelas Platinum hari kedua ini. Supaya apa? Supaya menjadi insan kamil kalau bahasa agamanya, menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi manusia paripurna. Manusia yang telah kenal jati dirinya di hari pertama kemarin, dan hari kedua mampu mengontrol, mampu mengendalikan, mampu mengarahkan dirinya, mengarahkan nafsunya, mengarahkan emosinya, mengarahkan semua fungsi tubuhnya untuk bergerak ke arah yang kita inginkan, untuk bergerak dalam mewujudkan apa yang kita inginkan. Tuhan sudah maha baik, sangat-sangat baik sekali. Ngasih kita tubuh ini yang luar biasa sebetulnya. Rugi kalau tidak digunakan. Rugi kalau tidak dipakai semaksimal mungkin. Makanya ada istilah golongan orang yang merugi, golongan orang yang beruntung. Siapa orang yang merugi? Orang-orang yang tidak bisa, tidak sadar siapa dirinya, tidak sadar bagaimana menggunakan dirinya untuk hal yang baik. Itu orang-orang yang merugi. Yang beruntung gimana? Orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, mampu menggerakkan dirinya, mampu mengarahkan pikirannya, sehingga impiannya mudah terwujud. Impian terwujud ketika kita mampu mengarahkan semua fungsi tubuh kita. Sama dengan seorang CEO, seorang bos di perusahaan, sama seperti saya juga. Ketika saya ada beberapa karyawan, kalau saya bisa mengarahkan potensi karyawan saya itu ke arah target tujuan perusahaan, itulah seorang leader, seorang CEO, seorang bos yang bagus. Ini sama dengan diri kita sebetulnya. Bagaimana kita mengenali fitur-fitur di tubuh kita, mengenali fungsi di tubuh kita, dan mampu mengarahkan untuk mencapai apapun yang kita inginkan. Kuncinya adalah mau belajar dan mau menyadari, mau untuk menerima kesalahan dan siap untuk berubah. Saya baru selesai main PS ini, main PS 5, kemudian lihat jam, sudah jam 10 ya, saya buat audio catatan harian. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.